Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Saina Sutarna dari Tadris Matematika 5C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Judulnya yaitu pengaruh influencer dan media sosial terhadap minat dan motivasi belajar matematika siswa sekolah menengah. Adapun yang akan saya jelaskan dari bab pertama yaitu terdiri dari latar belakang, pernyataan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Dan bab yang kedua akan membahas tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan riset terdahulu. Baik, langsung ke latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak juga aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi yang mendukung kegiatan sehari-hari. Salah satunya aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia, yaitu YouTube. Menurut Budiarko, YouTube adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini adalah sebagai media untuk mencari, melihat, dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web. Semakin banyak konten kreator, terutama kreator YouTube yang kreatif untuk mengembangkan ilmu yang tidak membosankan dan sangat menarik. Contohnya, salah satu YouTuber dari Indonesia yang kini tengah menjalani studinya di Jepang yaitu Jerome Pauline. Kebanyakan kontennya berisi tentang ilmu yang dia pelajari di Jepang, yaitu matematika. Dia membuat konten matematika menjadi sangat menarik. Contohnya, dia membuat salah satu video YouTube yaitu Battle Matematika. Menurut saya itu sangat menarik karena tidak membosankan, cara penjelasannya pun sangat jelas sekali. Yang selanjutnya pernyataan penelitian. Dari latar belakang tadi, semakin berkembangnya media sosial, banyak pendidik menggunakan media sosial untuk menjadi penunjang bahan ajar, namun cenderung monoton dan membosankan sehingga mengurangi motivasi dan semangat belajar peserta didik. Pertanyaan penelitian yang pertama, apa motivasi belajar menggunakan YouTube? Yang kedua, apakah siswa dapat memahami materi yang dijelaskan dalam YouTube? Dan yang ketiga, apakah influencer atau YouTuber berpengaruh pada minat belajar matematika? Yang selanjutnya, tinjauan konseptual. Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri baik secara seketika ataupun tertunda dengan halayak luas maupun tidak, yang mendorong nilai dari user generation content dan persepsi interaksi dengan orang lain. Itu merupakan pernyataan dari Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes tahun 2015. Media sosial membungkus perangkat digital yang memungkinkan terjadinya kegiatan komunikasi dan berbagai mentalitas jaringan. Yang selanjutnya pengertian influencer. Influencer adalah sebuah fenomena modern yang telah terjadi peningkatan besar dalam kolaborasi mereka dengan agen pemasaran selama setahun terakhir. Mayoritas influencer masuk ke dalam kategori yang pertama, selebritas, pakar industri, dan pemimpin pemikiran, blogger atau pembuat konten, dan pengaruh mikro. Sebagian besar pemasaran influencer sosial terjadi di media sosial, terutama dengan mikro-influencer. Pakar industri dan pemimpin pemikiran seperti jurnalis juga dapat dianggap sebagai influencer dan memegang posisi penting untuk brand pemberitaan. Yang selanjutnya tinjauan teori. Kegiatan yang dilakukan oleh para influencer di media sosial juga bisa disebut sebagai salah satu bentuk komunikasi massa dan mass self-communication. Menurut Casals 2003,
Menurut Castells, pada tahun 2013, komunikasi massa pada hakikatnya adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh seseorang kepada khalayak dan bersifat satu arah. Medianya pun beragam, bisa melalui buku, radio, iklan, televisi. Kemudian, massa adalah komunikasi yang ditujukan untuk khalayak ramai dan bisa menyebarkan informasi yang mudah. Mungkin sekarang ini media komunikasi tidak hanya itu ya. Sekarang sudah ada media sosial yang tadi telah disebutkan, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tinjauan riset terdahulu. Hasil penelitian Elva Tati Susanti dan Mila Amelia pada tahun 2021 dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu pendidik memanfaatkan YouTube pada proses pembelajaran matematika dengan 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Kendala yang dihadapi saat memanfaatkan YouTube pada sistem pembelajaran dalam jaringan yaitu kuota internet, dan tidak bisa berinteraksi langsung secara online antara pendidik dan peserta didik. Yang selanjutnya, desain dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan itu metode survei. Adapun tahapannya, yang pertama itu teknik pengumpulan data dan instrumentasi. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode survei, yaitu dengan membagikan link kuesioner kepada objek peneliti. Objek yang akan diteliti yaitu followers dari salah satu influencer yang tadi telah saya sebutkan, yaitu Jerome Pauline, dan penelitian ini dilakukan secara online, yaitu dengan membagikan link kepada beberapa pengikutnya. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, mulai dari link kuesioner yang dibagikan hingga proses validitas data. Yang selanjutnya, keabsahan data. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan uji validitas, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.